Authorities now warning of very dangerous Santa Ana winds yet again tonight. The National Weather Service calling this a particularly dangerous situation, calling for winds up to 75 miles per hour again this evening, right through Wednesday. More than 12 million people right now under red flag warnings as we come on this evening, where they're most concerned with these winds soon coming. Itulah yang disampaikan reporter ABC News saat menjelaskan bahwa angin Santa Ana akan kembali lagi dengan sangat berbahaya. Angin itu memiliki kekuatan hingga 75 mile per jam, yang setara dengan 120 km per jam. Atas dasar itulah, peringatan bendera merah diberlakukan. Sebagai info, peringatan bendera merah di Los Angeles menandakan kondisi cuaca yang meningkatkan resiko kebakaran hutan secara signifikan. Peringatan ini dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional atau National Weather Service ketika kombinasi faktor-faktor seperti angin kencang dapat menciptakan kebakaran yang lebih hebat. Di sisi lain, hingga saat ini, laporan dari BBC menjelaskan jika tidak ada yang tahu sampai kapan kebakaran ini akan berlangsung. Dengan pejabat politik justru saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Lantas, seperti apakah update terbaru soal kebakaran ini? Benarkah angin kencang membuat pesawat tak bisa terbang untuk mematikan api? Kita akan beritahukan kepada kalian update terbaru terkait kebakaran yang melanda 30% area Los Angeles, Amerika. Bagi yang belum paham kenapa berita kebakaran di LA menjadi sorotan dunia, kami akan mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk menamai seberapa besar kebakaran di Los Angeles, California ini. Sebagai info awal, Los Angeles adalah kota terbesar di negara bagian California, Amerika Serikat. Kota ini terletak di pesisir barat Amerika Utara, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, di mana secara geografis, LA sendiri dikelilingi oleh pegunungan, lembah, dan garis pantai, menjadikannya daerah dengan ekosistem unik tetapi rentan terhadap kebakaran hutan. Dan itulah yang baru-baru ini terjadi saat angin Santa Ana disebut sebagai pemicu utama. Dengan cepatnya kebakaran meluas hampir ke seluruh kota. Hingga saat ini memasuki hari ke-7 sejak kebakaran pertama kali terjadi pada tanggal 7 Januari, paling tidak 40.000 hektar area di LA telah terbakar. Luasnya area yang terbakar tersebut hampir sama dengan luas kota Washington DC, yakni 43.000 hektar. Dan 3 kali lipat dari kota Manhattan. Kalau dibandingkan kota-kota di Indonesia, luas area yang terbakar di LA itu sudah lebih dari satu kota Bandung yang hanya memiliki 16.000 hektar. Lebih dari satu kota Surabaya yang memiliki luas 32.680.000 hektar. Dan lebih luas dari kota Semarang yang memiliki luas 37.000 hektar. Sekarang kalian bisa bayangkan gimana besar dan luasnya area yang terbakar di LA saat ini. Saat ini sendiri dari beberapa titik kebakaran yang terjadi di LA, kebakaran terbesar di Palisades masih jadi kebakaran yang belum benar-benar teratasi. Dari update yang kami terima, ribuan petugas pemadam kebakaran baru berhasil mengendalikan sekitar 14% kebakaran. Dan itu membuat kebakaran terus bergerak ke arah timur, mengancam kawasan eksklusif Brentwood, yang banyak ditinggali oleh para selebriti papan atas dunia seperti Dr. Dre, LeBron James, Arnold Schwarzenegger, hingga rumah bagi Getty Center, museum seni terkenal di dunia yang kini telah mengevakuasi stafnya. Sementara itu, berdasarkan info terbaru, kebakaran di Eden yang ada di bagian utara LA kini telah terkendali sebesar 33%. Dengan kebakaran di titik Hearst yang terletak di sebelah utara San Fernando hampir sepenuhnya terkendali. Namun meski begitu, seperti yang kita jelaskan di awal dan dilaporkan oleh media-media setempat, angin Santa Ana yang dikenal sebagai angin setan memberikan peringatan yang lebih berbahaya, yang bisa menciptakan kebakaran yang lebih luas. Tak hanya itu, angin Santa Ana juga dilaporkan bisa membuat pesawat-pesawat terbang pengangkut air tak bisa diterbangkan karena kecepatan angin bisa mengganggu pesawat. Particularly dangerous situation, calling for winds up to 75 miles per hour again this evening, right through Wednesday. More than 12 million people right now under red flag warnings as we come on this evening, where they're most concerned with these winds soon coming. Firefighters battling the flames from the air, but soon those winds could be too strong for aircraft to take to the skies. Sebagai info, saat ini pesawat terbang, heli, dan pesawat tanker air merupakan alat terbaik dari Amerika untuk menghentikan atau mengendalikan api. Dan jika sampai alat-alat itu tak bisa terbang karena angin Santa Ana yang kembali,
itu akan menyulitkan proses pemadaman. Inilah yang sangat dikhawatirkan pihak LA saat ini. Angin Santa Ana dapat mempercepat penyebaran api dengan membawa percikan api jauh dari sumber kebakaran utama, menciptakan spot fires yang tentu saja akan sangat sulit dikendalikan. 1:30, dropping retardant on the Palisades fire. The flames quickly spreading across Altadena. Fire danger. The National Weather Service designating tonight's wind event as a particularly dangerous situation. And as communities brace for this next wind event tonight, alleging the company failed to de-energize equipment despite those wind warnings. Not to turn off those emergency alerts on their phones. They say lives could be at stake. Kebakaran LA dibalik pemanasan global. Sampai saat ini sendiri, para pejabat politik di Amerika Serikat saling menyalahkan soal siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran super besar, yang bahkan disebut sebagai gambaran neraka kecil di LA. Presiden terpilih Donald Trump menyalahkan Gubernur California Gavin Newsom dan Presiden Joe Biden atas bencana tersebut. Sedangkan Gubernur LA Gavin membalas dengan menyebut jika Trump tak membalas surat yang ia kirimkan. Namun terlepas dari saling salah antara pejabat politik di Amerika Serikat, The Times mengulas soal adanya faktor yang jauh lebih besar yang berperan dalam bencana tersebut. Faktor yang tidak terlalu berkaitan dengan politik lokal dan kesiapan kelembagaan, tetapi lebih berkaitan dengan masalah eksistensial planet yang semakin sakit akibat perubahan iklim. Dalam artikel Time berjudul Kebakaran di Los Angeles menunjukkan realita hidup di dunia dengan peningkatan suhu 1,5 derajat Celcius, dijelaskan bahwa sebuah laporan yang dirilis menyebutkan bahwa 2024 adalah tahun pertama suhu rata-rata global melampaui tingkat praindustri sebesar 1,6 derajat Celcius. Itu melampaui patokan yang ditetapkan oleh Perjanjian Iklim Paris 2015 yang berupaya membatasi pemanasan di masa depan hingga jauh di bawah 2 derajat Celcius pada abad ke-21. Artinya, ketika suhu rata-rata ada di angka 1,6 derajat Celcius, itu sudah melampaui target yang tidak lebih tinggi dari 1,5 derajat Celcius. Dan dalam konteks kebakaran di LA, itulah yang membuat Amerika Serikat mengalami kebakaran yang begitu besar saat kota ini benar-benar dalam kekeringan. Jadi meskipun masih belum jelas apa yang memicu kebakaran di LA, namun yang pasti penyebab utamanya sudah ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan mungkin berabad-abad lalu. Kebakaran adalah salah satu ekspresi paling mendasar dari planet yang sedang bergejolak. Seiring dengan terus memanasnya planet kita, kekeringan semakin parah di beberapa wilayah dunia. Kekeringan dikombinasikan dengan suhu yang lebih tinggi, menyebabkan kebakaran yang lebih sering dan parah di wilayah tersebut, kata Peter Kalmus, ilmuwan iklim di Laboratorium Propulsi Jet NASA, sumber Times. Tak ada yang tahu kapan kebakaran akan diatasi. Jika hujan tak turun dan angin kencang terus menyerang, laporan dari The Times menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat memastikan kapan kebakaran di Los Angeles akhirnya akan padam. Apalagi dalam beberapa hari ke depan, kota bersiap menghadapi kebakaran yang terus berlanjut dan kemungkinan penyebarannya akan terus meluas akibat angin Santa Ana yang kembali. Disebutkan bahwa dengan hembusan yang kuat pada hari Selasa dan kondisi semak kering serta kurangnya curah hujan yang terus berlanjut, pihak Departemen Kebakaran Amerika Serikat terus mewanti-wanti warganya bersiap dengan hal yang paling ekstrim sekalipun. Sekali lagi, jika ditanya sampai kapan, tak seorang pun ada yang bisa menjawab hal tersebut. Di mana yang terpenting sekarang, semua tim bersatu untuk terus berusaha memadamkan api di Palisades dan Easton yang belum berhenti. Sekali lagi, Mimin akan sampaikan bahwa kebakaran hutan di Los Angeles bukan hanya bencana lokal, tetapi sebuah pengingat global tentang bagaimana planet kita terus berubah akibat dampak pemanasan global. Saat ini, ribuan petugas pemadam kebakaran sedang berjuang di garis depan, mencoba mengendalikan api yang terus menyebar. Namun, di tengah semua upaya tersebut, satu hal yang jelas, solusi jangka panjang hanya bisa dicapai jika kita bekerja sama untuk menjaga bumi tetap layak huni. Tulis pendapatmu di kolom komentar, sudut pandang kalian melihat bencana besar ini.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.